Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konflik pembangunan musola di Desa Ngrobyong di Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Tak kenal maka ta'aruf. Nama kelompok 1 Sayyidah Fauziah Hapsari dengan NIM 126204202128. Kedua Septiana Sari dengan NIM 126204202129. Ketiga Septiana Sinta Dewi dengan NIM 126204202130. Awal mula permasalahan yang terjadi. Pembangunan musola yang berada di Desa Ngrobyong akhir-akhir ini menimbulkan masalah yang cukup serius. Pasalnya, pemilik tanah yang sudah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan musola berlaku semena-mena. Faktor penyebab konflik yang terjadi di Desa Ngrobyong adalah karena perbedaan pendapat antara pemilik tanah dan warga. Pada dasarnya, pemilik tanah lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Akan tetapi, sang pemilik tanah hanya ingin mengurus pembangunan musola itu sendiri tanpa melibatkan warga. Padahal, sesuai dengan prinsip wakaf bahwa tanah merupakan tanggung jawab semuanya, baik warga maupun pemilik tanah. Hal ini menyebabkan warga tidak terima dan mengakibatkan keributan antara warga dan pemilik tanah. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan cara musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk membuka kesempatan mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Dengan musyawarah, maka akan tercipta kerukunan, mengembangkan rasa saling menghormati, dan saling mengerti. Jika dengan cara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan, maka selanjutnya dilakukan mediasi. Mediasi adalah proses di mana para pihak yang mempunyai konflik menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan menawarkan win-win solution. Tujuan utama dari mediasi sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Prosesnya bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif. Selaku pihak ketiga yang tidak memihak, mediator membantu para pihak, perorangan maupun lembaga yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dengan mendekatkan atau mempertemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari para pihak. Cara mediasi merupakan cara yang tepat untuk mempersatukan kedua belah pihak. Dasar hukum mengenai penanganan konflik sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegah konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Undang-undang ini dalam pasangan konflik harus mencerminkan azas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan. Dalil agama Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalil agama Surat Al-Maidah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadhibi kana aqalluna lil qusti wa in ja'uka fa'qum bainahum aw arid anhum wa in tukhrid anhum fala yaduruka syai'an wa in hakamta fa'qum bainahum bil qais innallaha yuhibbul muqsitin.
yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka atau orang Yahudi datang kepadamu atau untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Saran dari kelompok kami untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, seharusnya sang pemilik tanah dan warga desa Ngrobyong harus memiliki sifat toleransi demi mempertahankan keutuhan NKRI. Mereka harus menjalankan nilai dan norma-norma yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Yang kedua, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk memahami kondisi keadaan masyarakatnya dan memahami benar tugasnya sebagai pemerintah agar konflik yang terjadi pada masyarakat desa Ngrobyong dapat teratasi dan tidak terjadi konflik di kemudian hari. Yang ketiga, peran pihak ketiga harus benar-benar serius dalam membantu menyelesaikan konflik dan keputusan yang diberikan harus seadil-adilnya sehingga kedua belah kelompok yang berkonflik dapat menerima dan menjalankan keputusan yang telah diberikan.